Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Dalam sejarah panjang peradaban Islam, selalu ada sosok-sosok mulia yang hadir sebagai pembaharu, pelurus, dan penjaga kemurnian ajaran agama. Di antara sosok yang diyakini akan hadir di akhir zaman adalah sang khalifah ataupun Imam Mahdi, yang tidak membawa agama baru, bukan pula pendiri mazhab baru, melainkan sebagai pembawa panji-panji pemurnian terhadap ajaran tauhid yang sejati. Ia datang bukan untuk menambah atau mengurangi wahyu, melainkan untuk menghidupkan kembali esensi Islam yang mungkin telah terselubung oleh kepentingan, kesalahan tafsir, dan penyimpangan zaman. Imam Mahdi merupakan tokoh eskatologis dalam Islam yang diyakini akan muncul di akhir zaman untuk menegakkan keadilan, memberantas kebatilan, dan mengembalikan umat kepada jalan yang benar. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa Imam Mahdi berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW, seorang yang saleh, adil, dan diberi petunjuk langsung oleh Allah untuk memimpin umat. Kemunculan Imam Mahdi bukanlah sebagai nabi, karena kenabian telah berakhir dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah pewaris Rasul, yaitu seorang kekasih pilihan Allah yang akan meneruskan tugas kenabian ataupun kerasulan. Ia adalah pemimpin spiritual dan dunia yang memiliki misi suci, memurnikan kembali ajaran Islam dari penyimpangan, bid'ah, dan segala bentuk kekeliruan dalam pemahaman agama. Ajaran tauhid, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan inti dari Islam. Namun dalam perjalanan sejarah, pemahaman tentang tauhid seringkali dikaburkan oleh berbagai kepentingan politik, ekonomi, bahkan oleh fanatisme mazhab dan budaya lokal yang diselewengkan. Imam Mahdi akan hadir untuk mengembalikan fokus umat kepada tauhid yang murni. Ia akan meluruskan konsep ketuhanan yang telah dirusak oleh tahayul, khurafat, dan penyembahan terhadap figur-figur manusia yang kadang ditempatkan pada posisi ilahiyah oleh sebagian umat. Ia akan membebaskan umat dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah, baik itu berupa harta, jabatan, ideologi, atau manusia. Tauhid yang dibawa Imam Mahdi adalah tauhid yang menyejukkan, menyatukan, dan membawa umat kepada kesadaran akan hakikat penciptaan mereka. Ia akan menghidupkan kembali semangat spiritualitas Islam yang telah lama tertutup oleh formalitas ibadah yang kering dari makna. Dalam era modern, umat Islam dihadapkan pada berbagai tantangan intelektual dan spiritual. Banyak pemahaman-pemahaman agama yang keluar dari esensi aslinya. Ada yang terlalu ekstrim, menjadikan agama sebagai alat untuk membenci, mengkafirkan, bahkan membunuh. Ada pula yang terlalu liberal, merelatifkan kebenaran dan menjadikan agama
seperti produk budaya semata. Imam Mahdi hadir untuk meluruskan semua penyimpangan ini. Ia akan memperbaiki cara umat memahami Al-Quran dan Sunnah dengan hikmah dan bimbingan ilahiyah. Ia bukan semata-mata ahli tafsir, tetapi juga pembawa cahaya yang mampu menyingkap tirai-tirai kegelapan dari hati manusia. Pemahaman yang bengkok bukan hanya dalam akidah, tetapi juga dalam praktik sosial dan politik. Ketika agama digunakan untuk menjustifikasi ketidakadilan, korupsi, dan kekerasan, maka Imam Mahdi akan menghapuskan semua bentuk penyelewengan itu. Ia akan menegakkan keadilan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tanpa pandang bulu, tanpa diskriminasi. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini adalah doa yang kita panjatkan setiap hari dalam sholat. Imam Mahdi adalah jawaban dari doa itu. Ia adalah penuntun menuju jalan Allah yang terang dan benar. Dengan kepemimpinan Imam Mahdi, umat akan diajak untuk kembali kepada prinsip-prinsip dasar Islam, keikhlasan dalam beribadah, keadilan dalam bermasyarakat, kasih sayang dalam berinteraksi, dan keberanian dalam menegakkan kebenaran. Ia akan menjadi panutan, bukan karena kekuasaannya, tetapi karena keluhuran akhlaknya dan ketajaman ilmunya. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi bukan pemimpin yang haus kekuasaan. Ia adalah pemimpin yang datang karena panggilan ilahi, yang memikul amanah besar untuk menyelamatkan umat dari kehancuran moral dan spiritual. Dengan bimbingannya, umat akan melihat kembali cahaya Islam yang sejati, yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa akhir zaman akan dipenuhi oleh fitnah, kebingungan, dan banyaknya dai yang menyeru ke pintu neraka. Dalam situasi seperti ini, kehadiran Imam Mahdi sangat vital. Ia akan menjadi filter yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan, antara petunjuk dan kesesatan. Imam Mahdi akan mengajak umat untuk menjauhi paham-paham sesat yang bersembunyi di balik nama agama. Ia akan mengungkap bakar-bakar para penyesat yang bersembunyi dalam balutan retorika keagamaan. Umat yang mau mengikuti Imam Mahdi akan diselamatkan, sementara yang menolaknya akan tetap tenggelam dan kebingungan. Ia tidak akan memaksakan ajarannya, tetapi ajaran itu akan masuk ke dalam hati orang-orang yang jujur mencari kebenaran. Cahaya kebenaran tidak butuh kekerasan untuk menyinari. Cukup hadir dan yang melihatnya akan tergerak. Dengan dasar ajaran tauhid yang murni, Imam Mahdi akan membangun kembali peradaban Islam yang agung. Peradaban yang tidak dibangun atas dasar keserakahan atau dominasi, melainkan atas dasar keadilan, kasih sayang, ilmu pengetahuan, dan keimanan. Imam Mahdi akan menjadi katalisator bagi kebangkitan umat. Ia akan menghidupkan kembali
semangat keilmuan seperti masa kejayaan Islam dahulu. Ulama akan kembali menjadi pelita masyarakat, dan ilmu akan menjadi pilar utama dalam pengambilan keputusan. Dalam peradaban Imam Mahdi, tidak ada tempat bagi kebodohan, kejoliman, dan kemiskinan spiritual. Ia akan mengangkat kaum tertindas, memuliakan perempuan, memperhatikan anak-anak, dan memberikan tempat bagi semua yang selama ini terpinggirkan. Dengan tangannya, Islam akan kembali menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan momok yang menakutkan. Kedatangan Imam Mahdi adalah akhir dari penantian panjang umat akan seorang pemimpin yang benar-benar adil dan lurus. Penantian ini bukan sekedar mimpi, melainkan harapan yang telah mengakar dalam jiwa umat Islam selama berabad-abad. Namun, penantian ini juga harus diiringi dengan kesiapan. Umat harus membersihkan hatinya dari sifat-sifat buruk, dengki, fanatik, egois, dan cinta dunia berlebihan. Kita harus menjadi umat yang siap dipimpin oleh Imam Mahdi, bukan sekedar menunggu pasif, melainkan aktif memurnikan diri, memperbaiki niat, dan membangun komunitas yang adil, amanah, dan berilmu. Imam Mahdi bukanlah penyihir yang dengan sekejap mengubah dunia, tetapi ia adalah pemimpin yang akan mengubah dunia dengan bimbingan dan kesabaran. Dan untuk itu, ia membutuhkan umat yang siap. Penutup, sang khalifah ataupun Imam Mahdi bukanlah mitos atau legenda kosong. Ia adalah realitas yang sudah ada dan sudah muncul sejak dulu. Hanya saja keberadaannya masih menjadi misteri bagi banyak orang. Kehadirannya bukan untuk membawa agama baru, melainkan untuk mengembalikan kita kepada Islam yang murni, Islam yang mengesahkan Allah, yang mencintai sesama, dan yang menebar rahmat. Tugas kita hari ini adalah menyiapkan diri, memperbaiki pemahaman, dan menjaga kemurnian niat. Karena ketika Imam Mahdi datang, ia tidak memaksa orang-orang untuk menjadi pengikutnya, tetapi orang-orang yang harus siap bersamanya menegakkan kembali cahaya Islam di tengah kegelapan dunia. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.